Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillahi wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang baik ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka kita hadir di satu majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bertambahnya ilmu. Mudah-mudahan harapan kita semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik, sehat semua para jamaah ya? Alhamdulillah, sehat dalam keadaan baik. Mudah-mudahan tentu kita berharap urusan kita semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang makna dan kandungan dua kalimat syahadat ya, yang bulan lalu kita sudah membahas tentang di syarat-syarat syahadat ya, syarat syahadat ya, di mana syarat yang pertama adalah kita sudah bahas tentang al-ilmu ya, di mana apa-apa yang harus kita ilmui maka harus kita bahas dari kata per kata kalimat syahadat tersebut ya. Kalimat syahadat sudah kita bahas di bulan lalu ya, beserta ayat-ayatnya. Kemudian setelah membahas kata syahadat ya, di dalam kalimat syahadat selanjutnya kita akan membahas tentang kata Allah ya, tentang kata Allah ya, di mana di dalam kalimat syahadat kedudukannya sebagai rukun, sebagai rukun syahadat ya. Jadi apa perbedaan antara syarat dan rukun? Nah, jadi kalau syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu. Nah, kalau rukun adalah apa? Sesuatu yang harus ada ketika kita melakukan sesuatu. Nah, jadi dalam kaitan dengan kalimat syahadat ini ya, kata Allah ini ya, di dalam kalimat syahadat ini disebut dengan rukun an-nafyu, yaitu rukun penolakan ya, peniadaan ya, rukun penolakan, peniadaannya. Sebagaimana yang difahami dari makna rukun, yaitu sesuatu yang harus ada pada saat mengerjakan sesuatu. Nah, itu rukun. Maka berkaitan dengan rukun syahadat yang pertama, yaitu rukun penolakan
Ya. Rukun penolakan. Artinya apa? Bagi seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, maka wajib terjadi adanya penolakan pada dirinya. Ya. Adapun hal-hal yang harus ditolak dalam diri seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, nah ini yang pertama adalah al-alihah. Al-alihah, asal kata dari ilah. Apa makna al-alihah? Yaitu sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu al-alihah. Ya. Sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang contoh punya keris. Ini keris bisa mendatangkan rezeki, Ustaz. Wah, luar biasanya. Mendatangkan kebaikan. Tapi ini keris mau saya jual, Ustaz. Kenapa? Lagi butuh duit. Oh, gimana ceritanya? Jual butuh dong kalau gitu. Katanya bisa narik rezeki, tapi mau dijual, jual butuh. Wah, ya. Ini kan ada kan yang orang punya benda pusaka dianggap bisa mendatangkan rezeki. Hati-hati tuh. Bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Saya pernah diundang ke daerah Jawa itu. Ya. Diperlihatkan ada sebuah kayu lah. Ini saya mencari kayu ini sangat sulit sekali, Ustaz. Ini mahal sekali harganya. Karena kayu ini dianggap bisa mendatangkan rezeki. Ya, saya nggak percaya. Gimana nggak percaya? Orang dia udah kaya. Ya, ya, punya apa namanya? Punya usaha material, waterboom, terus usaha apa? Pencucian mobil, motor. Ya diperlihatkan kayu gitu, saya nggak percaya lah. Dia udah punya usaha kan gitu. Ya. Nah itu kalau masih ada orang yang punya keyakinan seperti itu, ada benda pusaka bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan, itu hati-hati. Ya. Syahadat kita bisa bermasalah itu. Atau umpama terjadi kalau laut itu pasang surut begitu ya, terus terjadi korban. Katanya ini penghuni laut lagi ngamuk sehingga harus ada korban. Itu hati-hati itu. Ucapan-ucapan seperti itu. Ada sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa yang harus ditolak yang kedua selain al-alihah, yaitu al-arbab. Asal kata dari rob. Ya. Al-arbab. Ini jamaknya arbabun. Al-arbab, ya. Siapa saja yang membuat fatwa tentang urusan agama yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini hati-hati. Kalau ada orang berfatwa, ya, fatwanya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, nah ini bisa jadi arbab. Ya. Seseorang yang berfatwa, gitu ya, tentang urusan agama, ya, fatwanya itu tentang urusan agama, bukan tentang urusan dunia, urusan agama. Tapi fatwanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh sederhananya, ada orang ya berzina, naudzubillahi min dzalik, gitu kan. Ternyata ada yang membolehkan. Padahal perzinahan itu jelas dilarang dalam agama. Gak apa-apa kalau suka sama suka. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, ada nggak sih pasal suka sama suka? Itu hati-hati. Ya, padahal perzinahan itu dilarang dalam agama. Boleh berjudi, boleh berzina asal di tempat lokalisasi umpama gitu kan. Boleh berjudi asal di tempat yang dibolehkan. Ya, itu fatwanya menyimpang tentu, karena perjudian itu jelas itu adalah dosa besar. Gitu ya. Contoh itu fatwa-fatwa seperti itu. Ya.
Nah, kemudian ada al-andad. Yang ketiga yang harus ditolak berikutnya adalah al-andad. Ya. Apa al-andad? Apa saja atau siapa saja yang dapat memalingkan kecintaan, ya, kecintaan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu andad namanya. Ya. Apa saja atau siapa saja yang dapat memalingkan kecintaan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu andad. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, yang harus ditolak, ya, yaitu adalah at-tawaghit. Asal kata dari togut, ya, yaitu apa saja atau siapa saja yang melampaui batas, ya. Nah, itu ada 4, ya, rukun syahadat, yaitu an-nafyu, ya, peniadaan yang harus ditiadakan dalam diri seseorang ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, yaitu di kata Allah. Apa saja? Yang pertama ada al-aliha, yang kedua ada al-arbab, yang ketiga ada al-andad, yang keempat ada apa satu lagi? Yaitu at-tawaghit, ya. Nah, ini 4 hal yang harus ditiadakan ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dari kata Allah, ya, dari kata Allah. Sekarang para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pembahasan tentang rukun dari kalimat syahadat yang pertama yaitu rukun penolakan an-nafyu, membahas poin penolakan yang pertama, bahwa di dalam diri seseorang, ya, dalam diri seorang mukmin yang telah bersyahadat tidak boleh memiliki keyakinan, ya, tidak boleh memiliki keyakinan ada yang bisa mendatangkan kebaikan atau bisa menolak keburukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita akan bahas poin satu persatu, yaitu poin yang pertama yaitu ada al-alihah. Tadi kita bahas sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di dalam kehidupan seorang muslim yang telah bersyahadat, apabila mereka masih memiliki keyakinan ada yang dapat mendatangkan kebaikan atau keburukan, ya, maka keyakinan seperti itu dapat merusak nilai kalimat syahadatnya, ya. Jadi bisa rusak, itu hati-hati. Kalimat syahadat yang sering kita ucapkan itu bisa rusak gara-gara apa? Punya keyakinan ada yang bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu tidak boleh lagi ada keyakinan di dalam dirinya bahwa ada yang dapat mendatangkan kebaikan pada seseorang atau menolak suatu kemudaratan dari seseorang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar nilai kalimat syahadat tetap benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seharusnya hal tersebut menjadi keyakinan di dalam diri seorang mukmin bahwa tidak ada yang dapat memberikan kebaikan atau menolak keburukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena sehebat apapun seseorang berusaha mencapai sebuah kebaikan atau berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kemudaratan, maka tidak akan pernah ia mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan hal tersebut kepadanya, ya. Nah, ini ayatnya bisa kita lihat, ya. Silakan yang ada mushaf atau di handphonenya yang ada Al-Quran, ya, di dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11, ya. Di dalam surat At-Taghabun ayat 64 atau di ayat 11, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim.
Silakan, ada yang bisa membacakan artinya dulu. Ya. Surat At-Taghabun ayat 64 ayat 11. Ya. Tidak ada sesuatu sifat yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini ya ayat yang menjadi dalil ya tentang suatu musibah, ya, sesuatu yang tidak nyaman dirasakan oleh seseorang, ya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Umpama seperti kemarin yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera gitu ya. Ada banjir Aceh gitu ya. Di Padang, di Tapanuli ya. Oh ini ada penghuni hutan tertentu atau penghuni alam raya tertentu ya sedang tidak bersahabat, alam sedang tidak bersahabat dengan kita umpama gitu kan. Atau ada makhluk tertentu yang mengendalikan. Nah, itu tentu hal yang keliru, keyakinan yang keliru ya. Karena di dalam ayat ini jelas ya bahwa musibah apapun yang terjadi di alam raya ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan banjir bandang, ya. Itu sehelai rambut aja yang lepas dari kepala kita. Izin Allah bukan? Izin Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terkecil aja, apalagi hal yang besar, bencana alam seperti itu ya. Ada yang bisa mengendalikan bencana alam, ada yang bisa menyetop bencana alam? Tidak ada yang bisa. Ya, karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ayat yang menjadi dalil ya bahwa suatu musibah yang menimpa seseorang adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah gitu ya. Ini ada perintah gitu ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya apa? Artinya yang mengendalikan alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat berikutnya, surat Al-Hadid, surat yang ke-57. Ya. Surat yang ke-57 ayat 22 sampai 23, ya. Surat Al-Hadid. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabl an nabra'aha 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, kata Allah. Ya. Melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah. Kalau ini lebih khusus lagi ya, telah tertulis 50.000 tahun yang lalu. Ya. Sebelum manusia diciptakan. Ya, sebelum kami menciptakannya, kata Allah, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menimpa, apa yang terjadi di alam raya ini dan pada diri manusia ini, ya, pada hakikatnya sudah Allah catat. Ya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, gitu ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang sulit buat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami jelaskan yang demikian itu supaya apa? Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi jangan sampai apa? Kita sedih berlebihan. Ya. Jangan sampai kita bersedih berlebihan. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Nah, juga jangan sampai apa? Bergembira melampaui batas, gitu ya. Jadi akhirnya lupa diri, gitu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus berada di pertengahan saja. Ya. Artinya ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Nah, ini intinya. Ya. Karena semua ini apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai apa? Muncul keyakinan, ya. Oh, saya menang ini kan karena si fulan, gitu ya. Kalah juga, wah ini berarti kalau kalah sesajennya kurang, jangan-jangan. Nah, ini hati-hati ini. Berarti kalau gitu tambah lagi sesajennya, gitu ya. Ada nggak kalau ada orang punya cita-cita sesuatu itu sampai berendam di kali 40 hari 40 malam, ya. Sampai nyari sesuatu ke Gunung Kawi, dicari itu buat orang-orang tertentu. Ada, saya sempat punya pasien itu, ya, karena ingin mendapatkan usaha yang bagus, gitu ya. Sampai apa? Dia mencari sesuatu ke orang yang dianggap pinter itu, bulu macan. Ya. Nah, bulu macannya itu akhirnya dimasukkan ke dalam matanya itu. Ya, sampai seperti itu dia cerita. Terus sempat berendam di laut, gitu ya. Nah, itu supaya mudah nyari rezekinya, Pak Ustaz, katanya. Ternyata setelah ini susah juga malah pinjaman ke online itu, hutang-hutang sampai ke online seperti itu. Kartu kreditnya banyak. Apanya yang mudah, saya bilang, punya banyak hutang kayak gitu. Ya. Berarti keliru selama ini yang dia cari itu. Jalannya keliru. Nah, tidak sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah kalau begitu. Nah, hal-hal seperti ini ternyata masih ada orang yang meyakini. Ya. Gitu. Sempat juga waktu saya mau nikah itu, ya, waktu itu nikah saya hari Ahad, perjalanan hari Sabtu. Kata orang tua dulu, jangan bepergian di hari Sabtu, katanya. Ya, nah ini keyakinan dari mana, gitu ya? Jangan dicukur rambut hari Sabtu, jangan bepergian di hari Sabtu, coba, ya. Padahal setelah cukur rambut terus berjalan, ya nggak ada masalah, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi ternyata masih ada orang yang punya keyakinan seperti itu, ya. Nah, ini tentu harus dirubah, ya. Harus dirubah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu adalah penolakan yang pertama yang harus ditiadakan ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat dari kata Allah, yaitu al-alihah, ya, sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh para jamaah, ya, atau mau didiskusikan, karena khawatir ada pengalaman-pengalaman, ya, yang berkaitan dengan al-alihah ini. Ya, siap.
kalau tadi tidak Ya. awal misalkan melalui proses bisa diciptakan Ya. terjadi kan Ya. ya tapi bisa dirubah saja Ya. Takdir bisa. bisa dirubah. Ya. Baik. Nah, ada di sini yang namanya iradah syar'iyah dan iradah kauniyah ya. Jadi ada ketetapan Allah yang syar'i, ada ketetapan Allah yang kauniyah gitu ya. Nah, iradah syar'iyah ini bisa terjadi, bisa pula tidak ya. Nah, sementara iradah kauniyah adalah pasti terjadi. Yang kauni pasti terjadi. Iradah syariah hanya meliputi hal yang baik dan bermanfaat saja, sementara iradah kauniyah meliputi yang baik dan yang jahat dan yang tidak baik maksudnya. Contoh ya, di dalam Al-Quran contoh Fir'aun umpama gitu ya. Fir'aun itu sebetulnya bisa jadi orang baik nggak, bisa jadi pemimpin yang baik nggak kalau mengikuti Musa, kalau mengikuti Nabi Musa alaihissalam, bisa kan? Bisa, gitu. Tapi apa yang diambil oleh Fir'aun jalannya? Jalan kesesatan apa kebaikan? Kesesatan. Padahal kalau begitu diutusnya Nabi Musa alaihi salam, ya kan? Ya. Fir'aun bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, begitu. Berarti takdir itu bisa dirubah. Gitu ya. Seperti itu. Contoh lagi seperti bencana alam, ya. Bencana alam ini memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kauniyahnya, ada nggak campur tangan manusia yang berbuat kerusakan di alam raya ini? Kok banjir akhirnya apa? Kayu gelondongan itu di mana? Berarti ada campur tangan manusia yang merusak alam nggak? Ada. Kalau nggak ada itu terjadi nggak bencana alam? Nah, ada tapi tidak separah itu. Nah, artinya apa? Takdir itu juga bisa dirubah gitu. Cuma karena tidak mau memilih jalan kebaikan, sehingga apa ya yang terjadi ya, musibah. Nah, seperti itu. Paham ya Ustaz ya? Nah, gitu. Artinya apa? Takdir itu bisa dirubah gitu. Jadinya itu dibuat bukan tapi tidak besar gitu. Ya, intinya selama ada jalan kebaikan terus kita mau mengikuti jalan kebaikan tersebut gitu saja. Nah, fa insyaallah bahwa takdir yang tadinya buruk kemudian bisa berubah menjadi kebaikan. Kemudian ada juga yang orang berbuat kebaikan akan tetapi malah memilih jalan kemungkaran. Ya. Ada juga kan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi takdir itu juga bisa ada campur tangan manusia. Kenapa manusia itu bisa berbuat keburukan? Contoh tentang kalimat syahadat. Ya. Dulu kita di alam ruh, sebelum ruh itu ditiupkan ke alam rahim itu juga kita pernah bersyahadat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa menolak nanti di hari kiamat nanti ya atas persaksian kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua ini kita pernah bersyahadat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, itu takdir yang tidak bisa dirubah ya. Kemudian itu kita lupa, di alam ruh, di alam rahim juga kita lupa. Nah, begitu di alam dunia diingatkan, diutusnya dengan para nabi dan rasul. Nah, ini keutamaan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, diutusnya para nabi dan rasul itu untuk mengingatkan tentang ajaran tauhid, keimanan, tentang akidah. Nah, ini yang paling pokok dari semua agama adalah tentang tauhid. Ya. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Tentang al-alihah ya.
sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita tolak, yang harus kita tiadakan, ya. Selain dari al-alihah adalah al-arbab, ya. Al-arbab, jamak dari Rob, ya. Robbun. Siapa saja yang membuat fatwa ini, ya. Siapa saja yang membuat fatwa tentang urusan agama, ya. Ini harus digarisbawahi. Fatwanya ini tentang urusan agama, ya. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau fatwa-fatwa yang berkaitan dengan urusan dunia, nah itu tidak termasuk ke al-arbab ini. Ya. Jadi ini khusus terkait dengan urusan agama. Ya. Di antara rukun penolakan yang wajib diamalkan adalah menolak siapa saja yang berfatwa tentang perkara agama, ya. Apabila fatwa tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jika kita tetap mengikuti fatwa-fatwa yang salah seperti itu, maka hal tersebut dapat menyebabkan atau dapat menolak nilai, ya, dari kalimat syahadat, dapat merusak kalimat syahadat yang senantiasa kita ucapkan, ya. Maka sikap yang benar adalah tidak boleh mengikuti fatwa orang alim secara membabi buta. Nah, ini yang hati-hati, yang harus hati-hati, ya. Jangan sampai apa? Kita mengikuti fatwa orang alim secara membabi buta. Artinya apa? Salah benarnya kita ikuti. Pokoknya hidup dan mati orang alim tersebut kita ikuti. Nah, ini hati-hati nih. Orang alimnya wafat, nah kita nggak ikut mati. Orang alimnya mati, kita nggak ikut mati. Ya. Tapi kalau ngikuti fatwanya sampai membabi buta, itu hati-hati. Ya. Ya sama aja. Selain Nabi ada ada ya kecenderungan itu berbuat salah, ada, pasti ada kesalahan, ya, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang maksum itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, ini harus berhati-hati. Kalau ada fatwa, ya, kalau ada fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun fatwanya itu keluar dari orang alim, umpama, tapi bertentangan nih dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, gitu ya. Nah, itu hati-hati, ya. Karena bisa jadi kan orang alim atau seorang ustadz juga terpeleset kan. Bisa jadi sore dia mengucapkan A, pagi B. Ada yang begitu kan? Ada yang kadang berubah-ubah fatwa itu kan, ya. Jadi hati-hati, kita jangan sampai mengikuti orang alim secara membabi buta tanpa adanya daya kritis dalam menerima nilai-nilai yang datang padanya, gitu ya. Jadi harus kritis. Ini Ustadz bicara seperti ini ada dalilnya enggak? Gitu ya, dari Al-Quran atau dari Sunnah ada enggak? Gitu ya. Karena yang harus kita ikuti adalah nilai yang disampaikan, gitu ya. Nilai yang disampaikan. Ya. Seperti contoh, Nabi mencontohkan sholat 5 waktu, meskipun Nabinya sudah wafat, gitu ya. Karena ini adalah syariat. Sholat ini kan, sholat ini syariat. Meskipun Nabi sudah wafat, kalau kita mengikuti perintah sholat ini, maka ini akan bernilai ibadah. Tapi nanti kalau ada orang alim berbicara, gak apa-apa, gak sholat, yang penting ingat Allah, gitu. Ya, yang penting eling, yang penting ingat Allah aja.
Intinya apa sih sholat itu? Ingat Allah. Atau sholat ini kan artinya doa. Jadi nggak perlu takbir, nggak perlu ruku, nggak perlu sujud. Yang penting berdoa dari pagi sampai sore. Nah, itu sudah cukup. Nah, ini tentu keliru. Ya. Kalau kita hanya mengamalkan sholat secara bahasa, karena sholat ini kalau secara bahasa artinya doa, gitu ya, doa. Tapi kalau secara istilah kan beda lagi, secara hukum beda lagi sholat ini. Ya, gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu sholat. Gitu. Apalagi kalau ada orang punya keyakinan bahwa ya sholat 5 waktu sih memang wajib. Ya, tapi kan yang penting hatinya, ya, kita nggak berbuat jahat lah sama orang, kita nggak berbuat onar gitu ya. Daripada orang sholat tapi masih berbuat jahat, nah, dibentur-benturkan kan akhirnya. Ya, yang paling utama ya orang sholat tapi berbuat kebaikan, ya. Nah, itu tentu yang lebih utama, ya. Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nilai sholatnya itu, ya. Banyak nggak orang-orang Islam belum melaksanakan perintah sholat? Banyak nggak? Banyak kan? Nanti nih mau Ramadan, ada nggak kaum muslimin yang saya pernah disuruh ngisi tausiah di tempat tertentu, ya. Pak Ustadz, tolong isi tausiah ya untuk warga kami, tapi nanti Pak Ustadz jangan kaget ya, kalau kami ini puasa Ramadan tuh cuma 3 hari. Coba Pak, gimana itu? Orang puasa 1 bulan, ini puasanya cuma 3 hari, dan itu sudah dikasih DP di awal. Dengan ucapannya itu, ya, yang ngundang dia, yang ngasih tahu juga dia. Saya senyum aja kan, ya. Padahal, nah ini kita sudah biasa nih Pak Ustadz, ya. Jadi mau Ramadan ini kita biasa ngundang Ustadz suruh tausiah, tapi nanti kita pelaksanaan puasanya cuma 3 hari Pak Ustadz. Masih ada ya seperti itu, ya. Nah ini tentu keliru kan, yang harus kita luruskan di masyarakat. Ya, jangan dulu dikafirkan, ya nggak boleh, ya. Mentang-mentang bertentangan dengan perintah Allah langsung gitu, wah ente keluar dari agama nih. Nah, barangkali belum tahu kan tentang ilmunya, ya. Nah, seperti itu. Mungkin selama ini disangkanya puasa itu tradisi kali, mungkin ya, gitu. Ya, tradisi, dikiranya tradisi puasa itu, padahal itu syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dalil yang berkaitan dengan arbab, ya, dengan al-arbab. Surat Ali Imran ayat 31. Ya, surat ketiga, surat Ali Imran ayat 31. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, ya. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat At-Taubah ayat 31. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan ya tentang perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani yang mempertuhankan orang alimnya. Ya. Mereka membenarkan semua perkataan orang alimnya meskipun fatwanya bertentangan dengan kitab mereka sendiri. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir
yang meriwayatkan dari beberapa jalur dari Adi bin Hatimnya, seorang sahabat Nabi yang dulu agamanya Nasrani. Adi bin Hatim ini kemudian masuk Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tersebut kepadanya, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka tidak beribadah kepadanya, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya, para rahib itu tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Lalu mereka mengikuti itu bentuk beribadah kepadanya. Jadi yang dimaksud oleh Adi bin Hatim radhiyallahu an, ibadah itu dikiranya hanya seperti sholat saja, gitu ya, takbir, ruku, sujud, salam. Nah, dikiranya menurut Adi bin Hatim, ibadah itu hanya khusus seperti gerakan sholat saja, gitu. Nah, padahal Nabi di hadis ini Nabi menjelaskan bahwa perkara ibadah pun ya ini berkaitan dengan apa? Dengan halal haram. Ya. Jadi rahib-rahib mereka, orang alim mereka, kata Nabi, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka membuat fatwa yang Allah halalkan mereka haramkan, yang Allah haramkan mereka halalkan. Nah, fatwa seperti ini pun adalah bentuk ibadah. Kemudian fatwa itu diikuti, gitu ya. Jadi fatwa yang menyimpang itu, fatwa yang bertentangan ya dengan syariat Allah itu kemudian diikuti oleh umatnya. Nah, itu adalah bentuk daripada penyimpangan ibadah, gitu ya. Karena membuat fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang jangankan Yahudi dan Nasrani, bagaimana kalau orang Islam itu sendiri yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak? Ya ada, banyak. Ya, ada, gitu ya. Apalagi ketika kita membaca tentang ayat-ayat yang itu bertentangan dengan nafsu kita, nah, itu biasanya ayat-ayat itu disingkirkan dulu. Ya, gitu. Makanya kenapa surat Al-Fatihah itu harus kita baca ya setiap kita sholat. Nah, di ujung ayat, di ayat ke-7 itu kan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, supaya Allah tidak murka dan tidak sesat. Karena ini agar apa? Agar kita kaum muslimin ini tidak mengikuti agama-agama sebelumnya, ya, mengikuti fatwa secara membabi buta, padahal fatwa tersebut bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang dimaksud dengan mempertuhankan orang alim bukan berarti kita ruku dan sujud kepada mereka, bukan berarti terus kita di hadapan orang alim itu ruku, sujud begitu, bukan seperti itu. Ya. Akan tetapi apa? Tadi mengikuti fatwanya dengan secara membabi buta, tidak lagi melihat ini fatwa sesuai nggak nih dengan perintah Allah, sesuai nggak dengan larangan Allah. Nah, gitu ya. Nah, tetapi kita mengikuti semua perkataan mereka walau hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu jika ada sebuah nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kita dilarang mengikutinya. Dan begitu pun sebaliknya, apabila ada fatwa tersebut bersesuaian dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka wajiblah bagi kita semua untuk mengikutinya. Kenapa? Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalilnya di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada
kulu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Ada nggak orang yang terikat dengan hukum adat yang begitu kuat? Ya, ya saya memang orang Islam, Pak Ustadz, tapi saya kan orang Sunda, tapi saya orang Jawa, tapi saya ini kan orang Sumatera. Nah, mestinya kalau dia bangga dengan keislamannya dirubah, gitu. Saya memang orang Jawa, saya memang orang Sunda, tapi saya Islam agama saya. Ah, gitu. Jadi supaya dia tidak terikat dengan adat istiadatnya. Gitu. Contoh masih ada nggak sih di apa namanya? Kalau ada orang habis lahiran itu suka ari-arinya ditanam terus dikasih lampu, masih ada nggak yang begitu? Nah itu maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak sih? Masih ada nggak yang begitu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Itu kalau coba Bu jangan begitu, marah nggak? Marah itu. Ini kan adat leluhur gitu, nenek moyang. Nah kalau ditanya ini adat leluhur nenek moyang kita, ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira? Supaya ya. Salah kata kan dia pakai si bayi itu betulnya. Kemudian dia tadi alasan mereka itu biar nggak dimakan sama anjing apa begitu selalu. Ya. Kalau dikubur cukup nggak kira-kira? Dikubur nggak perlu dikasih lampu, cukup. Iya cukup. Sama seperti jenazah kaum muslimin kan. Nah itu digali kubur itu juga salah satunya untuk menghindari supaya tidak dirusak oleh binatang buas, gitu ya. Gitu. Nah, nggak perlu dikasih lampu. Tapi wallahu alam ya. Gitu. Wallahu alam. Kemudian ada juga yang umpama di acara 7 bulanan itu kan. Dulu ya, kayaknya sekarang sih sudah mulai ini terkikis itu di kampung saya itu. Suka ada apa namanya kalau acara 7 bulanan tuh syukuran katanya, dalam kendi itu ada uang, ada belut, ada lele apa segala macam, nanti lari dipecahin. Nah, termasuk saya tuh, saya nikahnya tuh dilangkahi sama adik saya. Jadi adik saya tuh duluan nikahnya. Padahal saya waktu pulang kampung tuh mau apa namanya mau hadir di acara pernikahan. Tapi saya disuruh sama orang tua itu, pokoknya karena kamu nikahnya dilangkahin, kamu harus mandi di 7 sumur. Wah, saya kayak kejebak gitu. Ya, saya harus nyari sumur 7, padahal saya nyari sumur 1 aja udah bingung, orang udah pakai pompa apa ya waktu itu. Gimana nggak bingung coba? Kelabakan ya, di mana sumurnya saya bilang. Ya, kalau udah pakai modern kan udah pada pakai pompa. Di mana ada sumur saya bilang. Dulu masih gampang nyarinya. Dan ya karena dipaksa kan. Padahal saya nggak mau. Ya udahlah karena terpaksa saya bilang kan. Kalau nggak gitu pokoknya ini pernikahan nggak bakalan terjadi begini gitu. Ya ini saya ambil maslahatnya kan. Udah dari Bekasi pulang kampung sampai sana nikah nggak jadi, ada saya kan. Akhirnya saya ambil maslahatnya bukan karena tekanan itunya. Ya. Saya akhirnya cari 1 sumur, Pak. Ya. Oh begitu balik udah 7 sumur udah saya bilang. Padahal mandinya di 1 sumur. Saya udah nggak tahu sumur mana lagi yang harus saya cari kan. Susah payah nyari sumur. Ya basah-basah itu. Nah saya sih bukan saya hanya menilai dari sisi maslahatnya karena adik saya harus nikah itu. Gitu. Coba hanya gara-gara terus saya akhirnya pernikahan yang sudah ini sampai batal gimana tuh, gitu ya. Gitu. Tapi itu masih ada ya, maksudnya hukum-hukum adat seperti itu masih ada yang meyakini, gitu. Seperti itu.
Nggak tahu kalau di tempat lain masih ada nggak? Eh? Iya, coba karena tadi ada tekanan dan paksaan itu yang apa namanya? So dipaksa gitu. Ya. Jadi ilmu waktu saya STM tuh hilang semua itu, udah nggak bisa ngelawan ya. Ya. Sampai sini silakan para jamaah, ada yang mau ditanyakan tentang al-arbab? Ya. Kalau hukum waris itu gimana? Hukum waris di dalam Islam kan paling gampang cowok 2, Wanita 1. Tapi ada kita mungkin di daerah tertentu disamaratakan, itu gimana Ustaz? Ya. Menyikapi hal tersebut, soalnya saya mengalami sendiri. Iya. Keluarga saya pengen semua diratakan. Sebenarnya saya kan sudah tahu apa yang harus, sikap yang harus kita ambil oleh Ya. Jangankan pakai dalil, Pak. Gitu ya. Kalau kita berbicara Islam terus kita yang Bapak yang sudah mengkaji gitu ya tentang hukum waris, umpama ada ayatnya gitu ya. Nah, ketika terjadi pelaksanaan itu Bapak merasa ini bertentangan nggak dengan keyakinan? Iya, jelas bertentangan. Gitu ya. Nah, ini masih banyak tentang waris ini ya. Hampir mungkin ya. Ya, hampir gitu ya, hampir mayoritas lah gitu ya. Makanya harus ada ilmu waris tersendiri itu kan, di bab fikih waris itu kan, ya, ilmu faraid itu ya. Nah itu harus ada ustadz yang punya apa namanya ilmu khusus tentang itu ya, tentang waris. Karena banyak sekali juga tuh cabangnya itu ya. Nah, tapi memang yang terjadi gitu ya, itu masih pembagiannya secara adat dan budaya ya di masyarakat kita gitu ya. Jelas itu bertentangan Pak gitu ya, jelas bertentangan. Jadi kalau mau tuh ya apa namanya diterangkan dulu hukum Islamnya seperti apa. Nah, nanti kalau mau dibudayakan boleh silakan, itu seumpama ya sudahlah nanti kita kekeluargaan saja, tapi itu harus betul-betul kita kaji dulu secara syariatnya seperti ini gitu ya. Jadi jangan dulu diutamakan yang budayanya. Itu kan kalau nggak ngikutin hukum budaya itu juga bisa ribut kan Pak di masyarakat kita itu. Wah nggak adil nih, nggak adil katanya kan. Nah, gitu. Padahal itu jelas ya. Tentang waris ini banyak sekali ini ya yang masih mengikuti adat istiadat ya. Ini utamanya ya seperti itu. Ya, utamanya seperti itu, gitu kan. Cuma kan kalau kita berhadapan dengan saudara atau orang yang belum paham itu kan susah juga kan, gitu. Itu kan harus tahapan-tahapannya tuh bukan langsung kita mau berdakwah karena pas ada warisan kan. Masa berdakwahnya karena pas ada momen warisan begitu kan? Ya kalau mau berdakwahnya itu sebelum-sebelumnya, gitu ya. Karena tahapan Nabi juga dulu berdakwah itu kan bukan diawali dengan apa namanya perzinahan haram, perjudian haram, mabuk haram, ini haram, enggak. Tapi memang diterangkan di awal-awal dakwah itu tentang tauhidnya dulu. Kita kadang berdakwah itu juga kan pas ada momen-momen tertentu, wah ini syariatnya di sini nih. Enggak diawali dengan bagaimana kita mengenalkan tentang tauhid dulu gitu ya. Gitu. Ustadz pokoknya saya sudah berdakwah itu ke saudara saya itu. Ya. Diterima enggak? Akhirnya gimana? Udah saya tinggalin aja. Gimana ya? Jadi tantangannya pun dalam dakwahnya itu harus kita kerjakan juga ya. Jadi karena menjelaskan tentang hukum waris juga ini bagian dari dakwah bukan? Iya bagian dari dakwah, gitu ya. Ya Ustaz nanti saya kebagian sekian ya sudah sabar saja ya.
gitu ya. Harus bersabar. Itu yang masih banyak ya Pak ya, masih banyak yang memakai hukum adat istiadat bab waris. Yang lain? Sampai jam berapa Pak Haji? Udah? Sampai surup satu. Surup jam? Lewat 35 tadi kalau nggak salah. Sudah lewat ya? 35 sudah Beda. lewat? Satu lagi pertanyaan. Siap. Kalau merujuk, saya pernah baca artikelnya Ustadz Abdullah Roy. Beliau merujuk definisi ibadahnya Syekh Ibnu Taimiyah. Redaksinya al-ibadatu ya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu. Ibadah itu adalah istilah tentang semua cakupan amalan yang Allah cintai dan Allah ridho dengannya. Redaksi lanjutannya adalah ya perbuatan batin ataupun lahir, perkataan juga termasuk di dalam ibadah. Nah kemudian berarti kan kalau begitu semuanya adalah hidup ini ibadah, dan kalau dipikir-pikir berarti sejalan dengan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan dan jin juga diciptakan untuk beribadah. Tapi begitu berhubungan dengan menghukumi orang lain, Bu, ada kawan-kawan dari pengajian tertentu yang bilang bahwa ketika nggak dicontohkan Nabi itu otomatis bid'ah, dan mereka berhujjah bahwa ternyata mereka berhujjah bahwa bid'ah itu juga dibagi dua, yaitu bid'ah ibadah dan bid'ah wasilah atau fasilitas gitu ya. Bid'ah wasilah diantaranya adalah pesantren atau pendidikan, sekolah itu masih diperbolehkan kata mereka. Tapi yang nggak boleh adalah bid'ah ibadah. Nah kalau merujuk definisinya Syekh Ibnu Taimiyah tadi bahwa semua perbuatan yang dicintai Allah dan Allah ridho dengannya, ya termasuk pendidikan, itu harusnya masuk ke dalam ranah ibadah. Pertanyaannya adalah, kalau begitu Ustaz, berarti sebetulnya kawan-kawan kita dari kelompok tersebut nggak bisa menyalahkan orang lain, padahal dirinya pun sebetulnya nggak boleh membedakan antara ibadah dan wasilah. Bid'ah ya tetap bid'ah, begitu. Yep. Inovasi ya tetap inovasi, baik itu inovasi ibadah yang mahdoh ataupun ghairu mahdoh gitu. Ya yang mahdoh inovasi itu pasti, atau seperti sholat, puasa Ramadan yang sudah para ulama rumuskan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau keluar dari itu ya memang bermasalah. Tapi maknanya begini Ustaz, di masyarakat kita ini dalam kelompok dakwah ternyata ada kelompok-kelompok yang kemudian melemahkan dakwahnya kelompok lain. Lebih spesifik lagi begini, ketika ada satu orang ustadz ingin mengumpulkan jamaah, karena jamaah ini enggak terlalu berani untuk langsung datang ke masjid, maka dikumpulkanlah di rumah-rumah, diadakan pengajian-pengajian rutinan, kemudian ada makan-makan di sana, dan kemudian juga yang paling mudah misalnya nih satu, jamaah tersebut sudah terbiasa dengan Yasin, maka diajak bareng-bareng baca Yasin, dan itu kemudian dianggap sesuatu yang bertentangan dengan syariat gitu. Padahal kalau kita merujuk kepada kelompok tersebut ada bid'ah wasilah yang mereka masih perbolehkan, sebetulnya itu masuk ke dalam wasilah atau fasilitas untuk bisa mengumpulkan orang-orang juga. Yeah. Dan orang-orang itu bisanya ya yasinan doang misalnya, karena dulu di kampung yasinan.
Karena bisanya yasinan, yang paling gampang adalah yasinan, maka dibuatlah klub atau kelompok atau grup yasinan. Nah, dalam konteks masjid kita yang sedang menjalankan dakwah ini, dalam pandangan saya pribadi, hal-hal tersebut sepertinya bisa digunakan sebagai wasilah, tapi nanti kemudian biasanya ada penolakan bahwa ini nggak bisa nih, ini bukan wasilah, ini ibadah. Ya. Padahal kalau merujuk ke definisi Syekh Ibnu Taimiyah, semuanya ibadah dong, nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Gitu saja. Jadi apa yang kami harus jelaskan kepada kawan-kawan yang masih berpandangan bahwa ini sesuatu yang terlarang, padahal dalil umumnya itu banyak sekali yang bisa kita gunakan, seperti memberikan makan, seperti berkumpul, berzikir bersama, karena Quran juga adalah adzikro kan itu, dan itu bagian dari zikir, kita baca zikir supaya apa, nanti kalau orang sudah terbiasa baca Quran dimulai dari Yasin, mereka bisa kita ajak ke masjid. Kita bisa lihat fenomena itu sekarang, mungkin ada sekitar berapa sekarang, 10 orang, 11 orang, 15 orang juga nggak sampai. Ini bisa jadi karena mereka takut datang ke masjid, tapi bisa jadi juga bisa dikumpulkan dulu di rumah-rumah sebelum mereka kita ajak ke masjid. Ini bagaimana menjawab jika nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang melemahkan dakwah itu. Ya. Baik, ini jawabannya agak berat ini, Masya Allah ya. Yang paham tentang fikih dakwahnya, fikihul waqinya ini kan warga di sini ya. Contoh gini ya, sebelum saya lahir sudah ada yasinan soalnya kan, sudah ada maulid Nabi, saya pun nggak ketemu Nabi nggak gitu kan, gitu ya. Dulu juga saya dalam pencarian mencari ilmunya beragam ya, Pak Haji ya, apa namanya, di NU ya, di Persis ya, di Muhammadiyah ya, tapi kentalnya saya tuh ke Muhammadiyah dan Persis. Makanya saya kalau ngimamin sholat subuh tuh nggak pakai kunut ya, gitu ya, nggak pakai kunut. Nah, tapi karena seiring perjalanannya waktu bahwa apa namanya, ternyata dakwah pun harus ada fikih dakwahnya. Nah, pengalaman saya ketika saya dikirim ke Lombok itu ya, karena di sana Nahdlatul Wathon ya, kalau di kita ya NU. Ya, jadi saya dikasih tahu sama teman-teman, ente harus belajar dulu tuh kunut, sama kalau mau tahlilan ya paling enggak apa namanya harus belajar lagi lah supaya apa namanya di sana itu karena mayoritas dan bahkan Indonesia mayoritas madhab Syafi'i, sama seperti Malaysia itu madhabnya Syafi'i, gitu ya. Nah ya sebetulnya kalau dakwah itu mau maju ya memang harus mengikuti mayoritas madhabnya memang. Coba di negara-negara tertentu, Saudi maju ya karena memang mengikuti madhabnya, satu madhab, tidak beragam di sana. Ya waktu saya kemarin umroh itu Pak Haji ya, itu kan kita mutawibnya itu kan dari NU, tapi beliau di sana kalau ngimamin sholat tuh nggak pakai kunut, juga baca Fatihahnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal NU itu, tapi ya kalau kita di mobil sholawatan itu mau ini apa segala macam. Artinya apa? Nah ini mutawibnya paham tentang madhab gitu ya, berkaitan dengan madhab sebuah negara. Itu untuk apa? Untuk supaya yang apa diutamakan itu adalah persatuannya. Nah maka sama contoh seperti mungkin tadi kan membahas tentang masjid ini ya. Nah jadi masjid ini pun harus punya ciri khas gitu. Jogokarian ciri khasnya apa? Di sini ya harus punya ciri khas tersendiri. Kalau nggak punya ciri khas ya akan susah juga ya menentukan apa visi-misinya. Gitu. Masjid ini mau ikut yang madhab yang mana itu aja tentuin dulu. Yang mayoritasnya yang mana itu harus dibuat kesepakatan dulu. Gitu ya. Nah, kalau dikuatkan, oh ya udah kita mau ambil madhab satu gitu, yang ini, yang A atau yang B, gitu. Gitu. Nah itu nanti akan paham, warga akan paham. Oh ini khasnya memang al-insan tuh
madhab tertentu gitu ya. Sama saya kalau diundang umpama ke Masjid Istiqomah gitu ya, kalau ngimamin sholat subuh saya harus pakai kunut karena untuk menjaga persatuan ini makmum. Meskipun saya biasa di masjid saya sendiri kalau ngimamin ya nggak pakai kunut. Nah seperti itu ya Pak Haji ya, insyaallah ya. Jadi memang harus terus dipahamkan lah tentang fikih dakwahnya ini ya, yang paling terpenting itu. Kalau nanti mengamalkan ya itu kan orang punya khas masing-masing juga kan, nggak bisa dipaksakan ya. Tugas kita adalah nanti supaya bisa menjawab pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bukan karena terus harus banyak sedikit pengikutnya, kan enggak juga. Apakah di Jogja itu masjid seperti Jogokarian semua? Enggak juga, ada juga masjid yang sepi ya. Teman saya kalau pulang kampung disuruh ini ngisi apa, suruh ngisi apa kajian Ramadan itu karena memang nggak ada ustadznya. Padahal di Jogja ya pulang kampung, nggak semua masjid seperti Jogokarian semua di Jogja. Tinggal bismillah kita memulai dakwahnya terus kita berapapun yang hadir, dakwah harus tetap berjalan. Tanpa kita, bersama kita, dakwah itu harus selalu ada. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Mungkin cukup Pak Haji ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.